Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih di situasi pandemi COVID-19 ini? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, nama saya Garin Adi Nugroho. Saya mahasiswa pendidikan geografi 18 10 11 53 111 Angkatan 2018 FKIP ULM. Pada video ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar terkait materi geografi untuk kelas 10 SMA. Maka hari ini kita akan belajar materi tentang vulkanisme. Oke, sebelum lanjut jauh ke materi, apa sih itu vulkanisme? Teman-teman tahu nggak? Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus paham betul akan materi vulkanisme ini. Kenapa emangnya? Kok harus paham? Kenapa? Nah, teman-teman masih ingat nggak nih dengan video opening ceremony acara SEA Games 2018 kemarin? Masih ingat? Yuk, mari kita simak videonya. Coba kita lihat dekorasi panggung yang super megah ini, teman-teman. Terdapat konsep yang menggambarkan kondisi geografis yang ada di Indonesia, yaitu sebuah set panggung berupa sebuah gunung besar dan disertai api yang nyala di puncaknya. Mengapa harus ada konsep gunung berapi yang besar? Tidak lain, tidak bukan, yakni untuk menandakan suatu kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, khususnya terkait tentang gunung berapi yang ada di Indonesia. Di mana menurut data dari Pusat Vulkanisme dan Mitigasi Bencana Geologis atau disingkat dengan PVMBG, terdapat 129 gunung berapi yang berada di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah total gunung berapi yang ada di dunia, yakni kurang lebih sekitar 500 gunung api, maka 25%-nya ada di Indonesia. Nah, banyak banget kan? Bicara tentang gunung berapi di Indonesia, gunung berapi di Indonesia ini tidak selalu menimbulkan dampak negatifnya saja, akan tetapi gunung berapi ini juga menimbulkan dampak positif. Apa saja sih dampak positif yang ditimbulkan oleh gunung berapi tersebut? Misalnya ya, dijadikan daerah wisata untuk dimanfaatkan material padat hasil vulkanismenya sebagai bahan industri dan bangunan, untuk dijadikan sumber tenaga listrik geotermal, untuk pembaharuan unsur hara tanah sehingga dapat menyuburkan daerah di sekitarnya, dan masih banyak lagi teman-teman. Kembali lagi ke pertanyaan, apa sih itu vulkanisme? Sebelum kita bicara banyak terkait materi vulkanisme, kita perlu mengingat kembali seperti apa sih proses alamiah terbentuknya kulit bumi kita ini. Coba perhatikan video berikut ini. Ilustrasi bentuk permukaan bumi yang ada di video ini pada awalnya datar. Akan tetapi, tiba-tiba ada dorongan, tekanan dari bawah yang menyebabkan permukaan buminya mengalami perubahan bentuk. Dari bentuk datar berubah menjadi seperti ada benjolan. Penyebab bentuk permukaan bumi yang seperti itu tadi diakibatkan karena adanya dorongan atau tekanan dari magma yang ada di bawah lapisan kulit bumi kita ini, teman-teman. Hal ini bisa terjadi karena magma yang berupa campuran material batuan yang berbentuk padat, cair, dan gas ini memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga magma yang ada dalam perut bumi memiliki tekanan yang kuat yang punya sifat ingin menerobos lapisan kulit bumi yang ada di atasnya. Inilah salah satu penyebab bentuk permukaan bumi tidak rata. Secara harfiah, kata vulkanisme berasal dari kata vulkan, yang berarti gunung berapi.
Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa vulkanisme adalah peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas magma dan kegunung apian. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas beberapa subtopik mengenai vulkanisme. Oke, langsung saja. Erupsi dan intrusi. Struktur gunung berapi dan bentuk gunung berapi. Baiklah teman-teman, langsung saja mari kita bahas subtopik materi yang pertama, yakni erupsi dan intrusi. Kondisi magma yang sangat panas membuat dirinya memiliki sifat yang selalu ingin mendorong lapisan yang ada di atasnya. Akan tetapi, usaha dari si magma tadi untuk menerobos ke atas permukaan bumi tidak selalu berhasil. Di sini dikatakan berhasil apabila pergerakan si magma dari dalam permukaan bumi mampu menerobos sampai ke atas permukaan. Peristiwa ini biasa dikenal dengan erupsi atau ekstruksi magma. Sedangkan apabila pergerakan magma tidak mampu menerobos sampai ke permukaan bumi, maka aktivitas tersebut disebut intrusi magma. Nah, sekarang sudah tahu kan bedanya erupsi dan intrusi magma? Baik, selanjutnya kita akan bahas subtopik materi tentang struktur gunung berapi. Gunung berapi terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur secara kompleks, di mana setiap bagian itu memiliki ciri khas dan berkaitan erat dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kita mulai dari bagian yang paling bawah. Batolit adalah dapur magma, di mana dapur magma ini merupakan tempat di mana sumber magma gunung berapi itu berada di bawah lapisan permukaan bumi. Yang kedua adalah sil, yaitu material magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan yang berbeda secara horizontal. Ini merupakan salah satu contoh dari intrusi magma. Setelah sil, ada lagi yang namanya dike, yang merupakan sama-sama intrusi magma, akan tetapi bentuknya berbeda, yaitu secara vertikal. Bentuk dike yang vertikal ini cenderung lebih mampu untuk menerobos lapisan yang ada di atasnya. Setelah dike, ada lagi yang namanya lakolit. Lakolit ini hampir sama dengan dike, akan tetapi terdapat perbedaan di antara mereka ini, yang dimana lakolit ini merupakan intrusi magma yang puncaknya lebih cembung ke atas. Sil, dike, dan lakolit ini merupakan contoh intrusi magma. Selanjutnya, ada bagian gunung berapi yang bernama diatrema. Diatrema merupakan saluran utama magma dari dapur magma tadi menuju ke atas permukaan. Sebelum sampai ke puncak permukaan, diatrema ini akan melewati kawah atau yang bisa disebut dengan kepundan. Kawah atau kepundan itu adalah lekukan yang terdapat pada tubuh luar bagian gunung. Kawah atau kepundan ini memang biasanya terletak di puncak gunung, misalnya seperti yang ada pada Gunung Kelut di Jawa Timur. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kawah tersebut akan terbentuk di bagian lain selain di puncak dari gunung tersebut. Misalnya kasus letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah pada tahun 2010 silam. Selanjutnya ada gejala post-vulkanik. Gejala post-vulkanik adalah gejala suatu gunung yang menandakan kita aktivitas atau sedang beristirahat. Yang pertama ada air magmani, geyser, dan fumarol. Yang pertama ada air magdani. Air magdani adalah sumber air panas yang memiliki kandungan mineral tertentu, misalnya seperti sulfur atau belerang. Biasanya, lokasi terbentuknya air magdani terdapat di sekitar gunung berapi, di mana
Di bawah lokasi air Magdani tersebut, adanya akumulasi terkait air tanah yang terpengaruh oleh magma yang ada di bawahnya. Sehingga pengaruh magma yang ada di dekat situ mempengaruhi air yang ada di atasnya. Sehingga ketika keluar pun airnya menjadi hangat atau panas dengan kandungan mineral seperti belerang atau sulfur dan yang lain-lain. Fenomena air panas seperti ini bisa kita kunjungi di daerah Baturaden, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu geyser. Geyser merupakan pancaran sumber air panas yang muncul secara periodik. Proses pembentukan geyser ini hampir sama dengan air Magdani. Campuran gas pada fenomena geyser ini lebih besar. Hal ini yang memicu pancuran air ini lebih besar dibandingkan air Magdani, bahkan seperti air mancur. Contoh dari geyser ini ada di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Selanjutnya ada fumarole. Fumarole adalah sumber uap air yang muncul ke permukaan bumi. Proses terbentuknya fumarole ini hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu geyser dan air Magdani. Akan tetapi komposisi gas pada fumarole ini jauh lebih besar, sehingga yang muncul ke permukaan bumi didominasi oleh gas dan uap. Fenomena fumarole ini bisa kita temukan contohnya di Kawah Putih, Gunung Batua, Kabupaten Bandung. Sekarang kita akan memasuki subtopik materi yang berikutnya, yaitu bentuk-bentuk gunung berapi. Bentuk-bentuk gunung berapi dipengaruhi oleh jenis erupsinya. Yang pertama yaitu erupsi sentral. Erupsi sentral yakni keluarnya magma melalui sebuah titik pada kawah atau kapundan dari gunung api tersebut. Yang selanjutnya yaitu erupsi linier. Erupsi linier adalah keluarnya magma melalui rekahan batuan atau jalur patahan tanah yang membentuk menyerupai garis yang memanjang. Yang ketiga yaitu erupsi areal. Erupsi areal ini contohnya yaitu terjadi pada Gunung Kilauea di Hawaii. Erupsi areal ini terjadi ketika magma keluar ke area permukaan bumi yang sangat luas akibat dari dangkalnya dapur magma gunung tersebut. Dari ketiga jenis erupsi tadi, erupsi sentral lah yang paling banyak kita temui di bumi kita ini. Sehingga di daerah erupsi sentral terdapat beberapa gunung api yang dipengaruhi oleh bentuk letusannya. Yang pertama, bentuk gunung api perisai atau tameng. Bentuk gunung ini memiliki alas yang sangat luas dan lereng yang sangat landai. Hal ini dipengaruhi oleh hasil erupsinya yang bersifat efusif. Efusif yaitu magma yang keluar dengan cepat mengalir dan menyebar ke area sekitar gunung api tersebut. Contoh dari gunung api tameng atau perisai ini adalah gunung-gunung api di daerah Hawaii, misalnya gunung Mauna Loa dan Mauna Kea. Selanjutnya bentuk gunung api Mar. Bentuk gunung ini memiliki kawah di atas puncaknya. Arti kata Mar di sini adalah danau tektonik yang berdinding terjal. Terbentuknya danau tektonik ini dipengaruhi oleh sifat erupsinya dengan ledakan yang sangat kuat. Biasanya bentuk gunung api seperti ini hanya mengalami erupsi selama 1 kali, karena kandungan gas dan magma di dalam dapur magmanya terbilang cukup sedikit. Contoh bentuk gunung api ini di Indonesia adalah Gunung Lamongan yang meletus pada tahun 1799. Selanjutnya yaitu bentuk gunung api strato. Kata strato berarti berlapis-lapis.
maka bentuk gunung ini secara keseluruhan menyerupai bentuk kerucut. Pada bagian lerengnya terdapat lapisan-lapisan hasil erupsi sebelumnya. Lapisan tersebut terbentuk karena sifat erupsinya yang berganti-ganti, dari efusif dan eksklusif, yang dimana sekitar 90% gunung berapi yang berada di Indonesia adalah bentuk strato. Misalnya Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Krakatau, dan masih banyak lagi. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Tetap jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun. Stay safe, stay healthy. Sekian, terima kasih.